Paulus itu adalah rasulnya. Ketika Anda katakan Paulus itu saksi, saya tanya tadi, apakah Paulus dan juga Yesus pernah bertemu ketika Yesus hidup di atas bumi ini? Tidak pernah. Maka muncul pertanyaan, jika akal Anda sehat, jika Anda akal Anda sehat, akan saya tanyakan, apakah persaksian dari seseorang yang menyatakan seseorang sementara dia tidak pernah bertemu dengan seseorang itu bisa diterima? Bisa. Kalau menurut saya, Bang, gini. Dasarnya apa? Soalnya Paulus itu kan murid dari Iya ini Bang, soalnya Paulus kan murid dari Petrus. Kalau Petrus kalau nggak salah Bang, saya maaf ya kalau salah, saya salah. Petrus itu kan murid dari. Di mana dikatakan Paulus murid Petrus? Abang ya, dapat informasi dari mana Paulus itu murid Petrus? Saya akan belajar lagi tentang itu. Gitu ya. Tapi Paulus itu anti Bang kepada murid-muridnya Yesus. Bagaimana bisa kau katakan Paulus itu adalah muridnya Petrus? Paulus itu menyetujui atau menyetujui penulis-penulis sebelumnya, Bang. Seperti Lukas, Matius, Markus, itu menyetujui dengan itu. Berarti Anda mengatakan bahwasanya ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan kitab itu, mereka harus mendapatkan persetujuan dulu dari Paulus. Maksudnya gimana, Bang? Tadi Anda katakan Paulus menyetujui tulisan-tulisan yang telah dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan gitu kan Bang? Bukan menyetujui, tetapi saling saling mendukung data itu. Maksudnya ya maaf, maksudnya data itu saling melengkapi, gimana? Saling menyetujui gitu Bang. Maksudnya saling melengkapi namanya Intinya disetujui oleh dalil yang kemana arah abang ini ngomongnya? Maksudnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disetujui atau disetujui oleh maksudnya sama gitu loh, intinya sama gitu loh, maksudnya itu sama, makanya saling berkesinambungan gitu loh Bang. Antara mana nih Bang? Antara tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan tulisan-tulisan Paulus? Iya disetujui, maksudnya disetujui bukan terus disetujui. Saling berkorelasi gitu maksud Abang? Iya betul, iya. Oke, tunggu aku tunjuk data Bang ya, tunjuk datanya. Aku tunjuk datanya. Sebenarnya saya cuma mau tanya saja kok Bang. Maksudnya kalau ke arah kami, mungkin perkataan saya juga masih belepotan Bang. Ini Bang ya datanya ya. Di dalam Matius 5 nomor 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, kata Matius. Ini kata Matius. Kita lihat apa kata Paulus dalam Efesus 2:15. Tadi abang bilang saling korelasi ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dalam Matius, Yesus mengatakan, surat Matius mengatakan bahwasanya Yesus menyatakan dia tidak akan membatalkan hukum Taurat. Bahkan lebih baik langit dan bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat terbatalkan. Sementara Paulus dalam surat Efesus 2:15 mengatakan, ya, dengan matinya Yesus di kayu salib, hukum Taurat telah dibatalkan. Yang mana korelasi? Yang mana Bang? Yang saling korelasinya Bang? Mana Bang? Itu maksudnya Bang,
Maksudnya membatalkan hukum Taurat itu sebab Yesus itu datang sebagai wujud kasih, Bang. Jadi di dalam hukum Taurat kan ada hukum ketangan ganti tangan seperti mengharamkan ini itu dan lain sebagainya. Itu yang barusan Anda sampaikan tadi sesuai dengan teks atau tafsir? Yang barusan Anda katakan tadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible atau tafsir? Saya dengar tafsir sih, Bang. Dengar dari pernyataan Anda tadi, pernyataan Anda tadi sesuatu yang tertulis dalam Bible atau tafsir? Sementara ini tafsir karena tafsir, saya katanya. Kalau gitu ya. ajari Bang Faruk. Menurut saya loh, Bang, ajarin Bang Faruk ya disiplin ilmu dalam menafsirkan sebuah ayat dalam Bible, silakan. Ajarin kami Bang disiplin ilmu dalam menafsirkan Bible. Karena kami para apologet Islam nggak akan berani untuk menafsirkan kitab kalian. Sementara Anda masih kelas jemaat saja berani menafsirkan ayat Bible kalian. Gini Bang, saya itu tafsir, bukan saya. Ajarin kami disiplin ilmu dalam memahami atau menafsirkan Bible kalian, silakan. Disebut dengan disiplin ilmu apa, Bang? Bukan saya yang menafsirkan, Bang, tetapi saya dengar dari tafsir apologet Kristen gitu, Bang. Jangan buang badan lah, Bang. Ya, memang saya itu kan apa yang barusan Anda katakan sesuatu yang tertulis dalam Bible-mu atau tafsirmu? Anda katakan tafsir. Ketika aku menuntut disiplin ilmu dalam menafsirkan Bible, Anda lemparkan kepada apologet Kristen. Cemana? Bukan, maksud saya bukan tafsir saya, tetapi tafsir apologet Kristen, Bang. Ya udah, siapa? Nama apologet Kristennya siapa? Ya seperti Elia Myron. Oke, coba ya. Abang sekarang pergi temui Elia Myron, bilang sama dia, apa nama disiplin ilmu ketika kau menafsirkan Bible tadi? Elia Myron bilang, ya, apa nama disiplin ilmu? Karena gini Bang, ketika kalian mempercayai perkataan-perkataan seperti orang si Elia Myron, ketika dia menafsirkan sesuka otaknya saja tentang Bible kalian percaya. Sementara kalian tahu betul tidak ada disiplin ilmu dalam memahami Bible. Makanya pemahaman kalian tentang Bible kalian antara si A, B, C dan si D itu berbeda-beda. Karena menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya saja. Menafsirkan berdasarkan sesuai hawa nafsunya. Kalau kami Bang punya disiplin ilmu ketika kami menafsirkan Al-Quran. Dasar dari disiplin ilmu paling dasar Bang, harus bisa membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang benar. Lalu naik memahami ilmu nahwu dan sharaf. Lalu naik lagi memahami ilmu mantik. Jadi penjelasannya itu ilmiah Bang, bukan suka-suka kepalanya saja Bang kayak Elia. Sekarang jelaskan kepadaku, ketika Matius menyatakan bahwasanya Yesus tidak akan membatalkan hukum Torah, sementara Paulus dalam Efesus 2:15 menyatakan telah dibatalkannya hukum Torah, ya, apakah ayat itu saling kontradiksi atau saling mendukung satu sama lainnya, Bang? Kalau menurut saya sih masih konteksnya saling mendukung, tetapi itu bukan menjadi persoalan kontradiksi antara, kan bukan menjawab dari Matius, Paulus menjawab Matius kan Bang. Dalam surat Yohanes Yesus mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apapun, dirinya adalah utusan. Kenapa surat-surat Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Bang, dalam surat Yohanes, Yesus menyatakan dirinya adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30. Kenapa di dalam surat-surat Paulus menyatakan Yesus itu adalah Tuhan? Di Yohanes ada, akulah dia itu ada, Bang. Saya lupa Yohanes Bang, itu. kata dia di situ, ya itu kalau Bang Faruk gak salah, itu mengarah kepada Emi. Kata ganti orang ketiga, bukan kata dia tertulis di situ kata Theos, bukan.
Karena di dalam original teks itu kalian, jika mengarah kepada Tuhan sesembahan itu tertulisnya kata theos, bukan kata yang lain. Di luar kata theos itu bukan bukan mengarah kepada nama sesembahan kalian. Jangan turun aku ke Google, Bang. Ngeri kayak gini, Bang. Takutnya di banned kita, Bang.